Oke, ibu-ibu sudah paham kan ya? Barusan kita sudah belajar tentang mendeteksi kekerasan seksual. Selanjutnya kita akan bercerita, ibu ya. Bercerita di sini bukan ceritanya Aling Dharma atau ya yang lainnya, tapi ini kita akan bercerita tentang pencegahan juga. Nah, pencegahan kali ini pencegahan kekerasan yang terjadi dalam keluarga dan di lingkungan, di masyarakat seperti itu, di lingkungan sekitar. Baiklah, coba ibu-ibu sekarang perhatikan halaman 22 ya. Buka bukunya. Halaman 22. Simak ya, saya yang akan bacakan, ibu-ibu tinggal mendengarkan. Jadi pencegahan kekerasan terhadap anak. Cerita anak tidak mau sekolah. Ini seorang anak yang tidak mau bersekolah. Saya sampaikan ya. Kisah ini bercerita tentang seorang anak kelas 1 SD yang tidak mau berangkat sekolah. Dia bernama Nina, namanya Nina. Anak dari ibu Edah. Nah, suatu hari Nina ini menangis terseduh-seduh di depan rumahnya karena tidak mau berangkat sekolah. Nangis ini di depan rumahnya, ini nangis. Berlui. Nah, kemudian di saat Nina sedang nangis, Nina ini tepat nangis, terseduh-seduh di depan rumahnya, ada seorang ibu bernama Ibu Ati. Ini tetangganya. Jadi Ibu Ati ini bersama anaknya berjalan melewati dan menghampiri Nina sebagai tetangga. Nah, lewat ya, lewat ketemu sama Nina. Nina kebetulan sedang nangis, pas lagi nangis. Kemudian dihampiri oleh Ibu Ati. Ibu Ati berusaha menenangkan Nina dan mengajak Nina bersekolah, pergi ke sekolah bersamanya. Jadi kok nangis gitu Bu, dan ditenangkan, berusaha menenangkan Nina, kemudian diajak sekolah bersama anaknya juga, anaknya Ibu Ati seperti itu. Namun di saat Ibu Ati sedang berusaha mendiamkan tangisan Nina, tiba-tiba Ibu Edah. Nah, tiba-tiba Ibu Edah ini, ibunya Nina yang nangis itu, keluar dari rumahnya dengan wajah marah-marah. Bayangkan ibu-ibu kalau sedang marah keluar dari rumah wajahnya seperti apa. Nah, keluar dari rumah. Nah, Ibu Edah ini tidak terima dengan sikapnya Ibu Ati yang berusaha menenangkan dan mengajaknya ke sekolah. Dia marah-marah pada Ibu Ati. Ibu Edah menganggap perbuatan Ibu Ati tersebut telah ikut campur dalam urusan keluarganya. Jadi dia bela-belain anaknya, dia tenangkan, terus dianggap mencampuri urusan keluarganya. Sebuah kata pedas melontar dari ini, langsung ini pas Ibu Edah ini langsung bilang seperti ini, Wati, ngapain urusan orang? Urus saja sama anak ibu sendiri. Begitu katanya. Bagaimana tidak sakit hati Ibu Edah itu? Cuma Ibu Edah di sini kan sabar. Jadi ibu pun segera menarik Nina. Terus Ibu Edah ini yang marah-marah langsung ditarik anaknya, dibawa masuk ke dalam rumahnya ini. Dan Ibu Ati hanya termenung. Dia hanya bisa mengelus dada sambil mengatakan astagfirullah seperti itu. Dan hatinya bertanya, apa yang harus dilakukan melihat perbuatan Ibu Edah yang sedang memarahi, bahkan memukul anak itu. Itulah akhir cerita ibunya yang harus kita renungkan. Saya ingin tanya, kasus yang barusan yang seperti Nina ini,
apa yang semestinya dilakukan oleh ibu sebagai ibu-ibu sebagai jawab langsung. Tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Oke ya, ibu saya yang mau jawab, saya sana dulu bagaimana jawabannya. Ada ibu sini jawab. Sebagai orang tuanya, saya seharusnya berterima kasih karena sudah berbaik hati kepada anak saya. Jadi begitu ya, karena sudah dia berbaik hati, jadi ibu harus berterima kasih. Seperti itu ya jawabannya. Oke. Ada lagi mungkin ibu-ibu yang mau menjawab? Oke, Ibu Zahra, bagaimana jawabannya? Seharusnya karena sudah dibaikin, tidak marah-marah lagi ke anak dan ke ibu-ibu itu. Oke, dua jawaban dulu cukup ya. Barusan Ibu siapa tadi? Bu Homai. Nah. Oke ya. Lanjut ya. Yang pertama menurut Ibu itu berterima kasih karena sudah dibaiki. Kemudian yang kedua tidak boleh marah-marah lagi ke anaknya, kan sudah dimarahin, begitu kan tadi maksudnya. Lagi sama yang menolong anaknya tidak boleh dimarahin ya, begitu. Nah sekarang begini, kalau misalkan ini kan barusan sampai menjadi ibunya, menurut Anda sebagai ibunya. Nah sekarang menurut ibu, kalau ibu melihat tetangganya seperti itu, jadi ibu pendapat ibu sebagai tetangganya bagaimana melihat hal yang seperti cerita itu? Monggo yang mau jawab. Kalau saya marahin orang yang tidak tahu terima kasih seperti ibu itu. Jadi kata ibu itu bilang mau marahin lagi karena sudah dimarahi, udah baik-baikin anaknya, terus dimarahin. Nah ibu itu mau marahin balik, itu maksudnya ibu ya. Oke, saya tadi yang mau jawab. Wah itu ibu itu, ayo silakan bu. Ayo bu. Saya akan nasehatin, kalau seperti itu kasihan anaknya jadi bolos sekolah. Oh ya, ibu itu bijak sekali ya. Jadi Bu Eda itu akan dinasehatin karena kasihan anaknya akan bolos. Jadi kasihan anaknya ya, gara-gara dimarahin seperti itu, jadi sekolah akhirnya kasihan. Oke, selanjutnya. Oke, dari jawaban ibu-ibu barusan, kita akan sekarang akan lihat film. Ini film juga berhubungan dengan kekerasan ini yang barusan saya ceritakan dari tadi. Nah, ayo lihat film dulu. Oke, sudah barusan kita saksikan filmnya. Ada tanggapan ibu yang mau menanggapi film barusan? Waduh, tidak ada ya. Oke, langsung saja. Jadi bulannya seperti ini. Coba buka buku kitanya halaman 23 dan ya halaman 23. Pencegahan kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Nah, di sini yang pertama adalah memahami tumbuh kembang anak, menjadi pendengar yang baik, membangun komunikasi dua arah dengan anak. Jadi sering agar kekerasan ini tidak terjadi, ibu seharusnya memahami
tumbuh kembang anak, kemudian menjadi pendengar yang baik. Jadi ada keluhan, ada masalah anak itu didengarkan seperti itu ya. Kemudian membangun komunikasi dua arah dengan anak. Jadi anak berpendapat, ibu memberikan memberikan solusinya. Anak berpendapat, ibu juga mendengarkan. Ibu memberi masukan, anaknya memang. Ini dua arah namanya, seperti itu ya. Kemudian memperhatikan keluhan anak, istri seperti yang saya sampaikan, membantu kesulitan anak. Kemudian anak sebagai teman berdiskusi. Diajak berdiskusi anak ini Bu. Ya juga diskusinya tidak terlalu berat-berat, artinya disesuaikan dengan usia anak itu. Ngobrol seperti itulah bahasanya. Menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak. Nah, ini menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak ini seringkali tidak kita laksanakan. Nah, jadi kita harus melaksanakan ini agar kita sering ada waktu untuk anak dan memberikan perhatian kepada anak. Kemudian jangan mudah panik jika menghadapi anak melawan. Nah, kadang kan kalau anak melawan, ibu langsung anak pun begini dan itu gitu kan. Itu tidak boleh ya. Tidak boleh panik. Harus ditenangkan agar tidak terjadi cekcok seperti itu. Kemudian memberi pujian kepada anak jika berperilaku baik. Tidak menghakimi anak apalagi di depan orang lain. Jadi tidak boleh terus mengatakan, melihat, begini, begitu, apalagi di depan orang lain. Itu tidak boleh ya. Kemudian tidak memberi julukan negatif pada anak. Si beler, sengkal, itu tidak boleh. Memberi julukan seperti itu tidak boleh ya. Kemudian tidak membanding-bandingkan anak. Anak ini punya perasaan. Kalau sering dibanding-bandingkan, lebih bagus anak itu begini-begini. Ini anak nanti bisa berkecil hati, minder anaknya nanti. Kemudian mendongengkan. Nah, ini bercerita. Ini masih dalam lingkup memberikan waktu yang berkualitas juga. Bisa dengan mendongengkan seperti itu. Kemudian menambah pengetahuan tentang pengasuhan anak seperti itu. Nah, ibu-ibu harus sebelum punya anak harus juga sudah banyak mengetahui bagaimana mengasuh anak. Nah, sekarang sudah punya anak, masih tetap harus mencari referensi, mencari cara bagaimana mengasuh anak dengan baik. Kemudian yaitu di sini menambah pengetahuan tentang pengasuhan anak bisa melalui baca buku, di sini dijelaskan di sini. Kemudian meningkatkan relasi sosial dengan tetangga. Tanya ke tetangganya, Bu, bagaimana kalau kamu mengatasi anak seperti ini, seperti itu. Kemudian mengikuti kegiatan keagamaan. Nah, ini banyak kan pengajian, apalagi sekarang musim impian. Nah, ini banyak diajarkan bagaimana mengasuh anak dan mencetak anak yang baik, soleh dan soleha seperti itu. Kemudian melakukan kegiatan bersama keluarga termasuk beribadah bersama. Ini perlu, ini sebagai umat Islam yang baik. Dan ini saya sangat setuju ini. Beribadah berkeluarga sedalam satu keluarga. Nah, tidak harus saya harus masjid sementara anak dan keluarganya ditinggal disuruh sholat sendiri di rumahnya. Jangan seperti itu. Lebih baiknya bersama keluarga seperti itu, apalagi bersama keluarga di masjid. Kemudian mengenali pergaulan anak. Nah, ibu harus tahu bagaimana cara pergaulan anak ini. Apa pergaulannya dengan orang-orang yang baik atau bagaimana. Nah, ini ibu harus memperhatikan juga. Kemudian mengikuti perkembangan informasi teknologi dan lain-lain. Kemudian di sini pencegahan kekerasan terhadap anak di masyarakat. Barusan dalam lingkungan keluarga kan. Nah, sekarang dalam lingkungan masyarakat. Peduli sama tetangga. Nah, kalau kita peduli sama tetangga kita akan respect ya.
pasti kalau kita baik kepada orang lain, maka orang lain akan baik kepada kita. Melakukan diskusi tentang kekerasan terhadap anak melalui pertemuan RT. Nah, ini yang sudah banyak dilakukan di lingkup RT atau RW di sini ya, katanya sudah tadi. Kemudian mengenali lembaga-lembaga perlindungan anak dan bagaimana mengaksesnya. Jadi ibu-ibu ini harus tahu lembaga-lembaga perlindungan anak jika anak mendapati kekerasan baik dari keluarga ataupun dari orang lain, kemana harus melaporkan, kemana harus meminta perlindungan seperti itu. Kemudian melapor ke lembaga perlindungan anak atau aparat setempat jika diduga terjadi kekerasan anak. Saya bersama dengan barusan. Jadi kalau ada apa-apa tentang anak, ada kekerasan atau bagaimana, ibu-ibu harus melapor ke lembaga yang menangani tentang anak. Di sini lembaga perlindungan anak atau lembaga sosial lainnya seperti itu ya. Kemudian jika mengetahui melihat ada kekerasan, maka wajib membantu anak untuk segera diamankan. Nah, anak ini kalau sudah jadi korban, jelas mereka punya efek yang sifatnya psikis seperti itu. Jadi berdampak pada mentalnya, takut bertemu dengan orang yang seperti itu kan. Jadi segera diamankan ibu ya. Saya rasa itu dari saya. Mungkin ada sanggahan atau bagaimana, karena ini waktunya ini sudah tidak cukup, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke.